usah deh. Nggak apa-apa, tenang. Usia kan nggak usah kan, nggak diminta kan? Enggak. Ya gitu aja. Sekolah, Terus masih muda. Ya. iya, masih muda kok, cuma kadang-kadang suka berasa tua aja. Satu lagi, terus gua ini kalau kaitannya dengan fitness itu sebenarnya gua nggak ada sertifikasi apa-apa. Gua ini hanya mungkin orang kebanyakan orang awam yang udah ngejalanin juga, dan puji Tuhan juga udah maintain dengan baik sampai sekarang. Maintainnya apa sih? Maintain lifestyle yang menurut gue sih udah cukup fit ya. Jadi fit lifestyle gitulah menurut gue gitu. Dan gue orangnya juga kadang-kadang suka baca artikel, dan kebetulan juga karena gue bahasa Inggrisnya cukup oke, jadi kadang-kadang gue bukan kadang-kadang lagi ya, seringnya gue ambil referensi dari luar, karena kan iya, dari luar. Kenapa? Karena dari luar tuh entah kenapa lebih rinci, dan gue orangnya pengen detail gitu ya. Lebih rinci, kayaknya source-nya juga lebih oke gitu. Kayak gitu dari sosmed, dari Instagram, dari YouTube, kayak gitu-gitu sih. Lebih ke otodidak aja sih kalau di fitness ini. Gitu. Oke. Kita mulai aja. Ini kayaknya udah mulai pada join juga. Wih, Jadi asik. kita mulai list pertanyaan kita nih. Yang pertama, pengen tahu dulu nih, Fen, awal mula atau motivasi kenapa ingin melakukan weight loss training ini dari Fenly ini sendiri apa nih motivasinya? Oke. Gua pertama kali mulainya tuh bisa dibilang di akhir 2016 deh. Di akhir 2016, jadi udah jalan hampir 6 tahun kali ya berarti ya. Udah jalan hampir 6 tahun. Dulu pertama kali mulai sebenarnya kepikiran gara-gara gua cukup sering sakit-sakitan, gula darahnya juga tinggi, kolesterolnya tinggi, ya karena kan gua dulu lumayan rutin ngecek darah ya, mungkin setahun sekali lah gitu atau setahun 2 kali. Nah itu, gula darah gua waktu itu hampir hampir berapa, hampir 300 kali ya. Buat tinggi Halo? banget. Tinggi Normalnya banget. berapa? Normalnya kalau kita lagi nggak makan gitu ya, Hah? normalnya tuh kalau nggak salah maksimalnya 100 deh. Waduh, Berapa sampai 100 gitu. sampai 3 kali lipat ya. Makanya. Nah, itu satu. Itu yang bikin shock sih, itu sih gula darah. Karena gua kalau berdasarkan konsultasi dokter, katanya sih dikit lagi diabetes. Katanya kalau udah diabetes tuh badan lu tuh ibaratnya udah malfunction, udah error, udah nggak bisa balik ke semula lagi. Contohnya ya kayak bokap gua. Bokap gue juga diabetes. Bukan juga diabetes. Bokap gue diabetes gitu. Tapi bukan yang atau masih mesti suntik insulin tiap berapa bulan Oh, itu ya? bukan. Nah, itu diabetesnya mungkin udah tingkat yang akut ya. Tapi kalau bokap sih mungkin lebih ke itu ya, lebih ke ya sebelum itulah gitu tingkatannya. Nah, Oh, dulu selain itu kolesterol juga tinggi. Kolesterol kan ya seperti yang kita tahu kan, ada total kolesterol itu kan yang paling bahaya trigliserida ya. Trigliserida itu salah satu form bentuk dari kolesterol tuh yang jahat banget, yang bahaya banget gitu. Itu karena dia menyumbat lu punya pembuluh darah. Trigliseridanya tinggi banget dulu, sampai berapa ya? Dulu sampai 200 atau 300 gitu. Trigliserida, terus apalagi ya? Ya gitulah, LDL. LDL tuh kolesterol jahat juga tinggi gitu. Terus sakit-sakitan. Jadi tiap jadi beberapa kesehatannya minggu. terganggu gitulah ya. Kenapa nih? Kenapa? Karena berat badan lu jadi kesehatannya jadi terganggu ya. Oh banget, itu ngaruh banget. Terus gue sering pusing, terus sering ini juga apa? Yang pusing. Lu tahu heartburn nggak? Heartburn. Pernah denger nggak? Kayak sakit di dada gitu. Iya, iya, iya. Oh, lu tahu ya? Nah, Pernah heartburn dengar itu sih. tuh dia lu kayak mau sendawa gitu ya, tapi panas gitu, ngerti nggak? Di tenggorokan lu panas gitu. Nggak Sering ada banget. kayak tiba-tiba bisa begitu
berasa. Iya, tiba-tiba begitu. Nah, ternyata kan dulu gue baca-baca tuh ternyata lambung. Jadi ada kelainan di asam lambung gitu. Jadi asam lambungnya kayak naik gitu. Kalau kalau sekarang mungkin orang kenalnya GERD kali ya, GERD kali ya, Iya, GERD gitu ya. Iya, dulu tuh kayak gitu. Terus, oh satu lagi, ini yang lumayan menurut gue agak parah sih. Dada gue sering deg-degan. Tahu-tahu bisa deg-deg gitu. bisa gitu ya. Lucu. Enggak, Hmm. maksudnya enggak karena minum kopi atau lari kan. Enggak. Tahu-tahu lagi santai-santai gitu, enggak lagi adem-adem gitu, tahu-tahu bisa deg-degan gitu, ngeri banget. Itu Oke. kalau kalau yang gua research ya, gua kan suka baca-baca tuh katanya sih ada hubungannya sama ini apa kayak pembuluh darah itu kayak kesumbat. Jadi dia tiba-tiba pompa darahnya tuh kayak nyangkut gitu, kayak mampet gitu. Jadi bisa sampai deg-degan gitu. Hmm. Ah, terus ya paling itu sih itu pokoknya berhubungan dengan bener-bener kesehatan banget deh itu. Kayak gitu sih. Tuh. Oke, mungkin Mm-mm. karena udah keganggu juga ya, jadi ganggu aktivitas maksudnya. Jadi pengen lah. Banget. Mm-mm. Pertama targetnya apa nih? Berat normal atau Oke. gimana? Eh, itu pertama jujur sih awal mulanya kan emang alasannya gara-gara itu. Cuma kan gue udah berapa kali nih gagal nih. Nah, kali itu nih yang sukses nih yang mulai sukses ini itu nggak ada kepikiran apa-apa justru pas lagi nggak ada motivasi apa-apa tahu-tahu gue pulang dari mana gitu pulang dari Taiwan atau apa waktu itu gue starting membership gym itu Oh, di Celebrity Fitness starting membership gym udah gitu gue jalanin aja kan. Nah, cuma ada satu poin penting di sini nih. Jadi saat gue jalanin itu kan gue lumayan serius tuh. Nah karena serius kan ada hasil tuh setiap berapa hari berat gue turun. Berat gue turun. Ya mungkin ya namanya masih gemuk banget ya pasti beratnya akan turun turun drastis karena banyak hilang air ya. Karena kan orang gemuk kan banyak water weight-nya, berat yang airnya. yang lu mulai gym ini jadwalnya Mm-mm. rutin berarti kira-kira berapa kali nih udah ke gym? Berapa kali dalam seminggu Nah, maksudnya? ya waktu itu kira-kira 3 sampai 4 kali ya. Gue coba-coba 3 sampai 4 kali dan kelihatan hasilnya. Dan dari situ karena kelihatan hasilnya terus, gue jadi kayak nagih gitu. Oh, jadi Heeh. bikin pengen achieve lagi ya, bikin bikin Iya, turun iya. lagi. Dan itu Oh, terjadi sampai setahun loh. Karena dalam setahun itu selalu ada progresnya kelihatan terus. Itu gue setahun pertama dari 105 sampai kira-kira 69. Jadi sekitar 36 kilo. Total-total sih setahun pertama. dengan latihannya kalau boleh tahu mandiri sendiri di gym gitu. Dari awal sendiri aja sendiri. Jadi sendiri, tapi gue bekalin dengan yang tadi gue bilang, gue riset sendiri dari mana-mana ya, dari internet sih utamanya sih, dari internet. Karena kadang kan orang ada yang dari dia ngobrol sama orang-orang gym gitu kan. Nah kalau gue tipe orangnya tuh yang langsung mau ke sumbernya, jadi nggak mau denger dari tangan ke berapa gitu, ngerti kan? Iya, pengen tahu Jadi gue cari tahu langsung sendiri. iya, gue cari tahu sendiri, baca juga ngelihat video training, exercise dan sebagainya sih, gitu. Oh, makanan juga tahu 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 dari internet juga itu. Cara cara kita nge-track kalori dan sebagainya sih, gitu. Prosesnya habis setahun itu terus gimana nih, Van? Udah mulai eh, terasa kan udah turun banyak nih. Terus Mm -mm. kalau udah selesai turun banyak habis itu apa yang ada di pikiran saat itu? Apa udah Hmm, sesuai, udah turun, udah seneng atau gimana? gitu ya. Eh eh, nggak, gue waktu itu sih mikirnya nggak bukan seperti kayak program ya. Jadi bukan program berapa lama terus habis itu udah selesai enggak. Eh, jadi gua kalau sampai sekarang sih lebih kayak maintain ya karena goalnya udah beda sama dulu.
Kalau dulu kan dulu juga ada kesalahan, lumayan kesalahan juga di gua nih karena mindset ya. Karena dulu tuh pengennya turun berat aja terus gitu kan. Ternyata saat di satu poin itu ternyata nggak bagus. Jadi gue turun berat itu turun turun massa otot juga, ngerti nggak? Jadi yang orang mau turunin berat kan sebenarnya yang mau diturunin kan berat dari lemaknya, bukan dari ototnya gitu. Nah jadi sampai sekarang sih gue lebih kayak maintain eh, ya muscle mass gitu, massa otot gitu. Saya bukan bukan buat nanti nanti pasti kita akan ke topik itu. Cuma maksud gue kita maintain massa otot itu bukan buat kayak ya badan bagus juga itu bonus ya. Tapi lebih kayak lebih lebih apa ya? Lebih gampang lu nurunin lu punya sel lemak gitu. Jadi bukan kondisi berat dari sekian sampai sekian aja, tapi masa ototnya juga kalau bisa dipertahankan gitu ya. Iya, itu yang mungkin banyak beginner atau pemula pasti akan akan melakukan kesalahannya di situ, kemungkinan akan melakukan kesalahannya di situ. Karena kalau orang awam kan taunya berat, yang penting gue beratnya turun kan, nggak mau tahu gitu kan, mau makannya kayak kucing, makan sedikit gitu kan, bodo amat, yang penting berat gue turun gitu. Tapi ternyata di proses itu saat lu berat turun, emang lu beratnya turun, tapi lu akan kelihatan pas lu turun itu beratnya lu akan kelihatan kayak orang sakit gitu ya, karena apalagi cowok ya. Gue juga ada banyak foto gue dulu yang awal-awal setahun tuh gue turuninnya terlalu agresif, terlalu drastis sehingga massa otot gue juga berkurang. Jadi gue kayak tangannya kecil, kurus gitu. Dan itu untuk jangka panjang nggak bagus karena massa otot ini nanti fungsinya itu untuk bantu lu akan bakar lemak terus gitu. Gitu. Jadi kalau punya otot yang bisa ikut membantu apa ya, bentuk tubuh kali ya. Selain bentuk tubuh, dari segi ininya loh, pembakar energinya tuh jadi lebih efektif intinya. Jadi intinya gini, lu kalau lu kurus dengan menjaga massa otot atau dengan latihan beban gitu ya, eh, lu punya struggle nggak begitu berat gitu loh. Lu bisa lu masih bisa makan banyak, makan enak gitu ya dalam tanda kutip ya. Tapi berat badan lu akan tetap terjaga gitu. Jadi ibaratnya jaga weight loss tapi nggak sengsara kalau dengan latihan beban gitu. Oh, jadi bukan cuman memakan sedikit dan training yang keras aja ya, tapi ternyata salah itu, mindset yang salah. Iya, exactly. Nih, itu tepat banget yang lu bilang. Jadi yang gua tangkep dulu dari kesalahan gue tuh itu. Jadi yang gua ambil poinnya. Jadi kita nggak perlu makan terlalu sedikit atau setiap hari harus lari gitu ya. Mau sampai kapan? Soalnya seumur hidup loh. Ini bukan program 3 bulan, 4 bulan habis itu selesai. Ini mau lu jadiin gaya hidup, habit gitu. Sama kayak lu sikat gigi, sama kayak lu bangun tidur, beresin tempat tidur, kayak gitu sih. Kalau sekarang ini gimana menurut Fanny kondisi badan? Apa udah sesuai dengan kemauan mungkin, atau pengen punya target-target baru lagi? Secara umum, overall udah sesuai target. Udah, karena target gua kan sebenarnya masih ya mengurangi mengurangi kadar lemak yang masih ada di badan gua karena kan gue dulu gemuk banget, pasti banyak banget lah ibaratnya yang masih harus dihilangin sel lemaknya. Jadi dengan hilangnya sel lemak ini nanti badan juga akan lebih sehat karena kalau misalnya jadi kalau kadar lemak sama kadar massa ototnya itu seimbang, lu juga jadi secara general health itu jadi jauh lebih baik, bukan cuma bentuk tubuh itu nomor
sekian deh misalnya gitu kan. Tapi hormon regulation, ya regulasi hormon lu juga lebih bagus, hormon HGH lu naik karena orang lagi kalau orang exercise tuh hormon HGH-nya tinggi naik terus pokoknya general wellness-nya naik deh. Makanya gue sejak gue kurus nih, literally nih secara harfiah nih sejak gue kurus, itu gue hampir nggak pernah sakit, hampir nggak pernah pilek, hampir nggak pernah batuk, kecuali ya pas kemarin COVID doang ya, karena COVID kan, Itu COVID penyakit kan yang virus, benar-benar penyakit. iya, Di COVID kan luar virus, itu sih. iya, COVID kan virus haram banget itu, pinter banget gitu kayaknya. Maksudnya virus baru lah. Tapi kalau kita ngomong general health, gue udah nggak pernah sakit lagi. Gitu. Sama ada yang pengen ditanya ini, ngomong-ngomong tadi kan kita udah bahas soal kadar lemak sama kadar massa otot ya. Ya, Kalau boleh tahu ini mesti dicek di gym ya berarti atau gimana? Ada alatnya nggak? untuk alatnya sendiri sebenarnya nggak ada yang akurat sekali, apalagi yang sorry to say kalau di gym itu kan sebenarnya body electrical device ya. Jadi sebuah alat yang ngalirin listrik ke tangan lu, Heeh. listriknya ya kadarnya rendah sih. Jadi lu pegang kan biasanya tuh ada besi dipegang, jadi dia akan ngalirin listrik ke seluruh badan lu. Terus nanti dari listrik itu dia akan input Keluarin dia data. dia akan keluarin data dari listrik yang udah berjalan ke seluruh tubuh lu, dia akan input di mesin itu. Nah, tapi yang gua baca sih itu nggak akurat karena kadar air dalam badan lu kalau lagi banyak itu mempengaruhi. Jadi percuma. Paling kalau cara ngukurnya sih yang paling oke sih dan yang paling nggak memakan biaya besar pakai kaliper ya. Kaliper itu kayak semacam pengukuran apa ya? Kayak lingkar pinggang gitu ngerti gak? Lingkar pinggang terus Pakai nanti hitungan maksudnya ya, benar gak sih? iya, hitungan. Jadi kayak manual. Nah, kalau kaliper itu misalnya kayak kulit lu kayak dicubit gitu, dicubit. Nah, seberapa seberapa banyak yang kecubit itu sebagai patokan itu kulit atau lemak gitu. Itu kaliper. Terus ukuran lingkar pinggang itu juga menurut gua juga ada sih satu namanya DEXA scan. Pernah denger nggak? Belum sih. Nah, itu kalau setahu gue sih di Indonesia nggak ada ya. Tapi di Oh, luar negeri, gue sering lihat di YouTube, ya itu butuh biaya besar sih. Dan lu kayak masuk ke dalam mesin gitu, terus nanti ketahuan body fatnya berapa. Tapi yang gue baca pun itu juga nggak 100% akurat ya. oh, Paling bener ya itu diukur dan yang kedua lu ini aja bisa nilai dari eh, foto. Jadi kalau kalian teman-teman yang lagi program jangan kayak gua dulu, nggak ngambil foto, nyesel banget dulu. Kalau dulu gua mestinya gua ambil foto setiap sebulan sekali atau seminggu 2 minggu sekali gitu. oh jadi bisa ketahuan gitu ya, apakah massa Hmm, ototnya sama atau nambah atau berkurang? iya jelas jelas. Kalau misalnya 2 minggu berikutnya lu foto, misalnya, di bagian pundak misalnya kan agak lebar atau di bagian pinggang kok mengecil. Nah, itu berarti pundaknya lu lagi latihan massa otot nih misalnya. Oh, berarti kelihatan tuh progresnya. Berarti lu punya latihan bahu gitu kan, latihan pundak itu Berhasil, udah berhasil gitu kan. sesuai ya. Nah, udah sesuai atau yang tadi gue bilang misalnya di bagian pinggang, di bagian waist itu kan biasa kalau cowok itu dia lemaknya banyak di situ ya, yang paling susah ya. Nah, kalau makin kecil ya itu udah pertanda bagus berarti artinya body fat yang di bagian pinggang itu yang paling susah itu udah lama-lama berkurang gitu sih. Oke, oke. Mm-mm. Hmm. Kita bahas ke pertanyaan berikutnya lagi nih, yaitu Oke. selain jadi ada dua pertanyaannya. Pertama, pas jalanin weight loss program, jenis-jenis training yang Fenly lakukan itu biasanya kayak gimana nih? Atau ada regimennya kayak gimana? Atau per hari, per minggu dibikin training apa aja? Bisa coba cerita lagi gak? Oke. Eh, eh, ka- eh,
mungkin yang udah kita tahu training itu kan banyak macam ya. Ada latihan apa kardio dan sebagainya kan. Nah, Iya. tapi yang gue lakuin dan ini sangat efektif untuk jangka panjang kalau kita mau lebih gampang nurunin beratnya gitu ya, nggak terlalu struggle. Itu adalah dengan strength training yang gue lakuin gitu. Pernah dengar strength training nih? Kemarin ada yang bahas kayaknya di chat. Kalau sebelum Ah, itu belum pernah sih, tapi kayaknya kemarin baca di chat Hidup Sehat ada yang nah, bahas strength training sih. oke. Kalau kardio pasti familiar sekali ya. Kalau kardio kan udah sering denger ya. Buat untuk kesehatan jantung tapi kan sebenarnya kardio itu. Iya, itu fungsinya tapi maksudnya jenis-jenisnya kayak lari gitu, tak udah tahu lah ya itu kardio ya. Iya. Lari, berenang dan sebagainya ya. Nah, tapi yang gue lakuin waktu itu dan sangat efektif sekali di badan gue itu adalah strength training atau latihan beban. Latihan beban itu intinya sih ngangkat-ngangkat ya. Pokoknya sesuatu yang berat diangkat gitu. Oh, Gitu. Jadi misalnya contoh ya strength training ya kalau biar kita gampangnya kita bagi dua ya misalnya badan kita badan atas, badan bawah nih. Nah kalau strength training yang badan bawah misalnya pernah dengar squat nggak? ya loncat kan, loncat squat gitu maksudnya, bener gak? Itu squat jump. Tapi kalau yang strength training squat itu ya kayak kayak lu duduk tapi nggak ada kursi gitu. Lu duduk bangun tapi nggak ada kursi. Oh, sorry. Nah, kebayang ya? Nah, itu yang kayak gitu. Nah, itu misalnya kayak gitu pakai itu kan sebenarnya kita mendorong tadi kan latihan beban ya. Sebenarnya kan kita mendorong beban badan kita sendiri dengan paha kita gitu. Jadi strength training waktu itu bukan waktu itu, maksudnya sampai sekarang. Strength training latihan beban kalau programnya sendiri strength training itu macam-macam. Ada kalau yang gue lakuin itu sekarang full body exercise. Full body dari arti katanya ya buat setiap hari lu ngelatih satu badan lu gitu. Tapi ada pembagiannya. Kalau pembagiannya nggak tepat ya jatuhnya badannya capek banget kali karena kan seluruh badan ya yang dilatih kan. Gitu full body udah gitu sekarang sih hanya sekitar 5 kali sih seminggu. Full body berarti udah semuanya sama tangan sama kaki juga kali ya. Soalnya Iya, jadi kalau dengar orang gym biasanya hmm? ada leg day sih. Itu yang Ah, ke iya itu. ke info Nah, bang. nah itu kalau yang leg day itu kayaknya yang lu denger tuh namanya leg push pull. Jadi dibagi lebih rinci lagi. Tapi kalau gua kan full body gitu. Terus eh kadang-kadang kardio kardio sebenarnya bukannya nggak perlu ya. Tapi tergantung prioritasnya aja. Tapi menurut gua latihan apa untuk menurunkan berat badan yang jangka panjang, yang enak, mudah, gampang, jatuhnya jadi lu nggak susah payah, ya itu strength training. Prioritas lu di strength training. Mungkin lu bisa bagi mungkin dari total 1 minggu 80%-nya strength training misalnya 20%-nya di kardio atau 10%-nya di kardio gitu. Kalau gue bagi mungkin satu harinya aja sih kali di Sabtu gitu paling di kardionya cuma jalan doang itu juga. Oh, sama satu lagi nih. Iya. Ada satu lagi namanya bukan jadi kegiatan yang non exercise jadi yang bukan olahraga. Hmm. Ini boleh juga nih strategi ini nih buat yang lagi nurunin berat badan. Pernah denger NEAT nggak nih? NEAT, NEAT. Rapi. Itu gue taunya bahasa Inggris. Nah, lu kan taunya rapi ya, tapi itu singkatan dari non-exercise activity thermogenesis. Intinya adalah itu sebuah kegiatan fisik tapi yang bukan olahraga. Jadi misalnya contoh, lu bisa tingkatin ini di sehari-harian lu. Misalnya contoh, lu mau kemana kayak mau beli barang misalnya, Naik sepeda tapi termasuk. naik sepeda kan jatuhnya ini ya, jatuhnya kan latihan ya.
Oh, termasuk latihan ya, kirain. Latihan ya. Jadi yang non exercise itu misalnya lu mau beli Indomie di warung. Tapi biasa kan lu naik motor atau naik mobil gitu kan. Nah, sekarang lu jalan aja. Gitu aja. Jadi sehari-hari yang ringan-ringan aja. Oh, itu termasuk ya, jalan pun termasuk latihan NEAT itu ya? Eh, ya, bukan latihan. Jadi kegiatan NEAT lah Oke. ibaratnya. Non exercise gitu. Jadi yang bukan terus oh ya satu lagi yang pakai otak juga loh, yang pakai pikiran kita juga itu bakar kalori. Jadi Oh kayak gitu? misalnya Waduh. jadi kalau misalnya lu kayak apa ya? Misalnya programmer yang lagi coding nih. Wah, itu kan itu bakar kalori kayaknya tuh. Bakar kalori banget itu. Kayaknya pusing banget kalau ngelihat orang coding kan. Ternyata Nah, gitu. pantesan nggak gemuk-gemuk gitu. Ternyata mikir pun butuh kalori, guys. Oh, gitu rahasianya ya. Ngomong-ngomong, Ani ini ya programmer kan ya? Iya, betul. Oh, boleh juga deh. Nah, gitu. Jadi itu sih eh, apa? Tiga macam itu sih strength training, cardio ya itu yang hubungannya sama nurunin berat badan ya. Oh, mungkin satu lagi mungkin nantilah kali ya di makanan kali ya. Ini kan kita topiknya Iya, masih latihan ya. masih training. Ada lah makanan-makanan yang bisa bikin kita bakar kalori lebih banyak juga sih gitu. Ini dirancang setiap awal minggu atau langsung aja spontan gitu atau gimana, Van? Itu semua latihan yang baik pasti terprogram. Oh, Jadi gitu. jangan tahu-tahu datang di gym nih bingung mau ngapain, lu jatuhnya kayak buang waktu jadinya. Tapi kalau lu udah programin di rumah, oke hari ini gue mau latihan atas, bawah, gitu kan. Satu latihannya berapa set, 3 kali, 3 set maksudnya. Terus setiap setnya mau berapa repetisi, gitu kan semua dipikirin. Bahkan kalau yang ini sih disarankan ya, bahkan dicatat sampai beban terakhir yang diangkat. Menurut gue sih, kalau kalau ya cuma tinggal ketik doang sih di HP nggak ribet ya. Ya, gampang ya. Kenapa ini penting? Karena nanti ini hubungannya sama ya kayak lu punya gimana ya? Lu kalau nggak lu catet, gimana lu mau tahu lu sudah improve atau belum? Atau bahkan turun kan lu nggak tahu kalau lu nggak catet. Oh, oke, oke. Ngerti nggak? Jadi kayak ibaratnya dia kayak rapor lu lah setiap berapa kali lu harus update gitu. Kak, Gitu. kalau boleh tahu nih, mumpung tadi kan bilang catat di HP. Kira-kira Hmm. pakai aplikasi apa tuh? Atau ada aplikasinya yang bisa Oh, buat bantu training? iya, itu pakai pakai note aja. Oh, gue pikir ada aplikasinya. Enggak. Itu ada aplikasi tapi buat yang kayak lebih ke makanan. Tapi kalau exercise sih banyak. Ada juga sih apa aplikasinya yang untuk tracking exercise. Tapi kalau gue pribadi nggak pakai karena lebih simple lu nyatet sendiri sih gitu. Oh, jadi pokoknya hari ini udah ngelakuin ini gitu ya? Dicatat gitu? Ya bukan udah ngelakuin ini tapi lebih dicatat ininya, direkord ininya apa? Kan kalau latihan beban tuh ada beratnya kan? Lu Oh, kalau ke gym kan ada besi-besinya tuh. Nah, dicatat itunya aja. Kalau misalnya ada perubahan ya dicatat aja. oke, oke. Nah, terus ya itu sih itu aja sih paling dicatat. Pokoknya itu sih nomor sekian lah. Nomor satu latihannya di program aja. Oh, jadi siapin dulu, Mm-mm. terus nanti Ya, pokoknya jangan lupa kalau dilakuin terus dicatat biar ketahuan yang dilakuin itu ya, apa aja. ya. Jadi misalnya nomor satu latihan squat, dua latihan misalnya bench press atau apa gitu jadi latihannya lu tahu pokoknya lu ke gym tuh lu tahu mau ngambil alat apa mau latihan apa gitu. Biasanya kalau habis misalnya nih seminggu udah selesai, di review lagi gak sih mungkin, wah ini kayaknya kurang banyak, maksudnya kurang angkatannya kurang atau enggak biasa aja gitu. Pokoknya dicatat dan dilakuin aja atau gimana? Oke, mungkin nggak sedetail itu ya, tapi intinya gini kan misalnya hari Senin
nanti ketemu Senin depan lagi nih misalnya. Senin yang lalu misalnya kita angkatnya 12 kali repetisi misalnya. Iya. Ya, eh, seperti yang tadi gue bilang kan pasti kita sebelumnya ada nyatet kan. Misalnya Senin yang lalu 3 kali 12 gitu kan. Nah, Senin yang ini gue nge-gym lagi nih. Senin yang akan datang gue nge-gym lagi nih misalnya nih. Gue ngelihat 3 kali 12. Oke, coba deh 3 kali 13 deh sekarang nambahin satu setiap setnya gitu. Nah, dari situ kalau misalnya nggak mampu, at least lu samain sama yang terakhir 3 kali 12. Tapi kalau lu bisa, oke cobain tambah satu lagi. Nanti tambah dua lagi. Nanti setelah itu boleh tambah bebannya gitu. Tapi Oh, sebelum sebelum bisa sorry, disesuaiin lah. Heeh, ya silakan, silakan. sebelum sebelum tambah beban dan repetisi sih ada urutannya sih. Yang nomor satu sih nomor satu teknik ya, udah Oh, pasti rapi dulu. Lo kalau belum rapi, jangan coba-coba deh naikin beban atau naikin repetisi. Nah, gitu. Jadi banyak banyak improvementnya dari segi dari banyak segi ya. Teknik, terus yang kedua biasanya ininya dulu apa mainin di tempo. Tempo tahu nggak? Jadi misalnya kecepatan. turunnya Heeh. kecepatan. Kan biasa kan yang tadi misalnya kalau squat nih, duduk bangun nih, turunnya pas duduk berapa second, naiknya berapa second, itu juga ngaruh, itu juga satu improvement. Itu namanya tempo. Terus ada juga yang namanya range of motion. Jadi misalnya nih, lu squat nih, bisa sampai jongkok banget nih. Itu juga ngaruh. Berarti itu menambah tingkat kesulitannya. Jadi ada pertanyaan Gitu. sebenarnya. Apa Eh, tuh? kalau misalnya tadi kan teknik ya. Jadi Hmm. mastiin teknik kita bener atau enggak gimana nih? Yang tadi gue bilang, research. Research, sekarang ilmu di mana-mana. Enaknya nih, kita hidup di zaman sekarang tuh di mana-mana ada ilmu ya, ada pengetahuan. Jadi ya lu lihat di misalnya di sosmed gitu kan. Kita kan bisa lihat nilai satu influencer itu dari followersnya, dari quality dari kontennya gitu kan. Nah, kita bisa tentuin dari situ, lalu kita ikutin gitu. Terus kita baca-baca, kita perhatiin kalau dia ada video cara dia aplikasiin exercise-nya, diperhatiin gitu. Dari situ, yang berdasarkan pengalaman gue sih oke-oke aja ya. Kita paham ya, kita ngerti. Terus dilatih. Terus biasa kan kalau di gym atau dimanapun, usahakan pas latihan itu lihat ada kaca ya. Jadi kita bisa self correction atau kalau paling enggak kalau nggak ada kaca mungkin bisa record kita lagi exercise itu bisa direcord. Jadi nanti bisa dicek sama misalnya influencer punya teknik gitu ya, sesuai apa enggak. Betul, lu bisa otodidak bandingin sendiri dari teori yang lu udah baca misalnya, terus habis itu lu praktekin, lu perhatiin sendiri tuh, lu ngecek nih formnya udah bener belum, kayak gitu. Oke. Jadi Hmm, urutannya gitu ya, gua review lagi boleh, boleh. teknik, teknik, tempo, range of motion, terus habis itu repetisi, baru beban terakhir. Bayangin beban itu terakhir loh. Beban itu maksudnya yang Eh, pakai pen- dumbbell gitu kan? jadi Apa? jadi meningkatkan bebannya, meningkatkan intensitinya, Oh, gitu. Itu terakhir, itu saking ibaratnya tuh ya terakhir deh gitu. Yang paling penting ya 4 itu dulu di awal, oke, oke, oke. gitu. Ada tambahan lagi gak nih untuk training sebelum kita lanjut ke topik yang Hmm, lain? tambahannya enggak sih paling itu aja. Oh, Paling kardionya secukupnya aja karena kalau kardio pengalaman gua udah fokus di latihan beban tapi kardionya terlalu banyak nih. Waduh badan gua kewalahan. kecapean gitu ya maksudnya. Kecapean. Jadi kecapean itu ada dua faktor. Jadi dua simptom, dua gejala. Yang pertama capek fisik udah pasti ya. Itu dari tanda-tanda misalnya sendi-sendinya sakit gitu ya. Atau capek mental. Jadi biasanya lu ke gym nggak ada rasa capek, tapi kali hari itu nge-gym tuh kayaknya beban banget gitu loh. Nah, Oh, itu capek mental.
Pokoknya dua itu aja sih. Itu aja sih. Oke, oke, oke. Mm-mm. Ya udah, mungkin kita bisa bahas soal kalau tadi kan udah bahas soal training yang dipakai adalah strength training kan ya. Mm. Kita mau bahas soal gimana kalau makannya gimana atau dietnya ya. Yang dibedain sama sebelum weight loss ini apa nih kira-kira? Sebelumnya makannya gimana? Terus sekarang dengan udah belajar dan cari info, sekarang Hmm. makannya gimana kira-kira? Oke, lu tadi nanya kan perbedaannya. Nomor satu perbedaannya jumlah kalori, udah pasti. Jadi dulu gue gemuk, gue makan di atas kebutuhan badan gue. Ngerti nggak? Oh, oke, oke. Lu bayangin itu terjadi puluhan tahun lo, bayangin nggak? Jadi lu bisa kebayang jadinya numpuknya seperti apa gitu kan. Jadi makanya gue jadi 105 kilogram waktu itu kan. Nah, dari segi kalorinya udah beda kan. Nah, kalau Oh, sekarang lebih mindful. Artinya gue lebih tahu apa yang gue mau, lalu apa yang gue butuhin, itu gue lebih tahu. Dalam arti gue lagi pengen makan yang dalam tanda kutip enak-enak nih. Itu gue tahu kapan berhenti, kapan gue butuh, itu gue tahu sekarang. Jadi kayak ibaratnya kayak ada di dalam badan tuh kayak ada alarm gitu sendiri gitu. Jadi gue kapan tahu harus berhenti makan-makan seperti itu, kapan gue juga harus fokus lagi nih untuk makan yang lebih lebih whole food lah gitu. Um, gue mau ganti device dulu bentar, Van. Oke, siap. Oke, bisa lanjut sih sekarang. Kenapa lowbat? Enggak. Oh, ya. Tadi ya itu sih perbedaan utamanya di jumlah kalori. Tapi kalau lu tanya sekarang diet gue seperti apa, diet gue mungkin udah nggak terlalu strict lagi kayak dulu. Tapi pada intinya sekarang gue makan di bawah kebutuhan kalori badan kebutuhan badan gua untuk kalori gitu. Jadi misalnya badan gua nih sekitar 2.000 nih misalnya nih butuhnya nih. Halo? Iya, iya, iya. Mm-mm. Gua makannya mungkin 1.800 gitu. Nah, kalau ngomongin soal diet ini, teman-teman yang lagi pengen nurunin berat badan, kayaknya harus fokusnya harus ada di sini deh. Ini nomor satu, Ke makanan juga ya yang penting ya. menurut gua nomor satu makanan. Dan orang banyak mikir eh, eh, latihan itu yang lebih susah. Itu salah besar sih menurut itu. Nanti akan ngerasain sendiri. Makanan jauh lebih susah. Latihan itu capek cuma 1-2 jam. Makanan 24 jam kita harus tahan, bayangin. Hmm. Ya nggak? Jadi Gitu. iya benar sih. Tapi pengen nanya sih jadinya. Hmm. Jadi sebenarnya tapi aturannya begini nggak? Selama kalorinya masih lebih kecil daripada kebutuhan harian itu oke kan? Eh, itu yang dituju di weight loss, di penurunan berat badan. Oke, mungkin gue jelasin dari basicnya aja dulu ya, tapi nggak terlalu ribet, nggak terlalu mendalam. Jadi sebenarnya masalah kita menurunkan atau menaikkan berat badan itu ada hubungannya sama energi balance atau Mm-mm. keseimbangan energi. Energi balance itu apa? Kalori keluar sama kalori masuk, ya. Mm-mm. Ibaratnya ibaratnya keuangan kita nih, itu ada pengeluaran, ada pendapatan. Harus seimbang nggak nih? Harus dong. Kalau bisa pendapatan lebih besar. Ya, tapi minimal harus seimbang dong. Kalau bisa Benar. kan malah pengeluarannya lebih sedikit, bener nggak? Iya. Ya kan? Sama dengan energi keluar dan energi masuk. Ani tahu nggak energi keluar apa, energi masuk apa? Contohnya.
energi masuk kalau misalnya istirahat atau makan atau tidur. Keluar ya pas kita aktivitas gimana? Eh, Sedikit lagi benar, tapi intinya kalori masuk adalah makanan, intinya udah makanan aja. Oh. Jadi makanan yang masuk ke badan kita itu akan jadi energi, akan jadi kalori gitu ya. Nah, kalori keluar itu adalah aktivitas kita sehari-hari dan ada satu yang namanya basal metabolic rate. Jadi setiap orang tuh manusia itu adalah mesin pembakar energi bahkan saat dia tidur gitu. Itu namanya BMR. Nah, setiap orang tuh punya BMR-nya masing-masing, tergantung apa jenis kelamin, kegiatannya, masa ototnya dan sebagainya, usia juga ya, kayak gitu. Mhm. Nah, rata-rata orang ini gua ambil kisaran kasar aja, kalau cewek itu sekitar 1400 BMR-nya. Jadi BMR itu ibaratnya kalau tidur nggak ngapa-ngapain bakar badan lu satu hari itu bakarnya 1400 misalnya. Itu kalau cewek rata-rata. Kalau cowok lebih tinggi sedikit aja, paling sekitar 1600, 1700 kali ya. Gitu. Oke. Nah, dari Iya. kalori itu baru kita kebutuhannya tuh kalau itu kebutuhan dasar. Jadi BMR itu buat apa? Buat fungsi hati, fungsi organ ya dan sebagainya. Kita nafas, paru-paru dan sebagainya. Nah, kita harus tahu kebutuhan badan kita dulu kan. Nah, itu baru dari BMR. Nanti ada lagi yang kegiatan kita sehari-hari gitu ya. Ditambahin let's say berapa lah atau biar gampangnya sih biasa orang starting point-nya buat tahu kebutuhan badan dia, bukan usia, berat badan dalam pound dikali 10 aja dulu, kali 11 atau kali 10. Contoh, misalnya berat badan gua 78 nih, ya. Mhm. Dalam LB, dalam pound itu sekitar 171. Nah, dikaliin 11 misalnya, gue dapat angkanya 1880. Oke, dibuletin 1900 biar gampang hitungnya. Oke. Nah, itu yang Mhm. kita butuhin sehari-hari. Setiap hari 1900, besok 1900, besoknya lagi 1900. Oke. Nah, sekarang Iya. dari starting point kebutuhan badan kita hitung kalori masuk kita gitu. Nah, kalau kita mau turunin berat badan, makannya harus di bawah 1900 atau di atas 1900 nih? Di bawah dong. Bener, di bawah. Seberapa banyak? Itu seberapa apa ya? Seberapa perlu juga setiap individu. Misalnya kalau orang itu lagi pengen agak agresif nih, ya. Boleh misalnya kurangin 500 kalori jadi 1400 misalnya gitu. Atau misalnya dia nggak maunya yang santai-santai aja lah, nggak usah, yang penting turun, lebih slow tapi nyantai gitu, nggak terlalu agresif. Mungkin dikurangin 200, 300 juga boleh. Tapi pada intinya adalah mengurangi jumlah makanan yang biasa kita makan gitu aja sih intinya. Jadi misalnya dalam satu hari kita makan 4 porsi, coba aja dulu kurangin satu porsi. Misalnya dalam satu hari kita makan 3 porsi dan satu snack, misalnya suka nyemil nih. Nah, snacknya coba dikurangin. Nah, dari situ pantau lagi tuh seberapa banyak penurunannya. Atau mungkin nggak turun. Nah, nanti kalau dari poin itu nggak turun, kita review lagi, kita kurangin lagi kalorinya. Gitu. Kita bisa kurangin Ini kalori. yang cukup tricky Mm, sih kayaknya ya. mm, Jaga makan ini. mm. Soalnya kayaknya kebanyakan kasus orang yang gue lihat dia ikut gym tapi juga makannya nambah. Iya, itu dia. Iya, 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 benar-benar. Itu benar banget. Itu sangat relevan di dunia fitness, terutama buat pemula ya. Karena Hmm. mindsetnya salah. Karena dia em, apa ya? Dia nganggap latihan itu sebagai hukuman ya. Jadi kalau dia udah dihukum harus ada gantinya, ngerti nggak? Oh iya iya iya. Itu yang salah sebenarnya. Jadi bukan gitu ya. Misalnya, wah hari ini gue udah ini nih, udah latihan berat nih, oh gue harus makan banyak nih. Ya kalau gitu nggak akan sesuai sama goalnya nanti. Goalnya
atau paling enggak lambat gitu loh dia nyampe di tujuan dia gitu. Oke, oke. Lanjut ke penjelasannya. Jadi misal kalau misalnya belum berhasil, apa yang mesti dilakuin nih dalam soal makanannya? Hmm, Tadi kan kalau pembahasannya, belum berhasil ya, heeh, kalau belum berhasil ya coba lagi kali ya, coba coba terus gitu. Biasanya gini, rata-rata orang belum berhasil karena caranya belum tepat. Nih, nah, iya. oke, jadi ada banyak makanan ya sebenarnya yang kita nggak kepikiran, itu akan membuat kita lebih kenyang dari makanan yang biasa kita makan, Oke. gitu. Makanan seperti apa? Ya gua kasih contoh sih makanan yang paling umum lah. Itu makanan yang paling sedikit diproses. Oke. Jadi paling sedikit diproses tuh dalam arti dia nggak banyak di apa ya diproses lah, digoreng atau dia nggak banyak di. Misalnya contoh deh, paling paling Iya, sedikit diproses tahu nggak apa? Kayak contohnya misalnya salad, sayur. Apa? sayur, Lalap. salad, iya Oh, lalap, salad. salad atau lalap. Lu bayangin dia nggak diapa-apain loh. Dia nggak Iya. diapa-apain, lu cuma makan sayur. Tapi nggak semua orang, gua akuin lah, gua pun nggak gitu nggak gitu suka ya makan salad ya. Tapi nggak semua orang suka makan salad. Tapi setidaknya kalaupun diproses, jangan diproses terlalu banyak. Jangan misalnya keripik kangkung atau keripik talas itu kan digoreng. Kangkungnya misalnya Heeh. oke lah, let's say ditumis lah, let's say ditumis, minyak secukupnya, olive oil misalnya kayak gitu. Misalnya contoh kayak gitu. Yang penting jangan terlalu banyak diproses. Misalnya contoh roti. Roti itu awalnya kan bentuk paling dasarnya kan gandum ya kayaknya ya, gandum atau Iya, iya. tanaman-tanaman starchy seperti itu kan. Nah, tapi diproses sedemikian rupa sampai jadi roti tepung ya, empuk lagi kan, empuk banget. Nah, itu lebih Hmm. gampang dicerna sama badan. Kalau lebih gampang dicerna di usus, eee, lebih gampang juga gula darah lu naik. Nah, lebih gampang gula darah lu naik, lebih cepat juga lu akan lapar gitu. Jadi caranya adalah ya yang tadi gue bilang makan makanan yang lebih sedikit diproses, terus apa ya protein, protein juga bikin kenyang lebih lama. Jadi misalnya contoh proteinnya dari bukan ayam, apa daging putih ya ayam, ikan gitu ya. Kalau daging merah nggak disarankan lagi penurunan berat badan, soalnya daging merah itu konten fatnya tinggi, jadi kalorinya jatuhnya akan jauh lebih tinggi meskipun dia banyak protein juga. Oh, jadi yang disaranin emang daging putih ya kalau mau ngatur makan ya? Yes, kalau mau cari protein, carinya dari daging putih, dari telur, telur oke, telur banyak sih. Yang Oke. tadi gue bilang kita kalau masalah apa-apa aja itu sebenarnya kita tinggal research, kita tinggal cari, tinggal diketik di Google sumber protein rendah lemak misalnya. Keluar deh tuh listnya. Udah kita dari bahan-bahan itu kita atur sendiri gitu. Tapi kalau ya mau gampangnya sih ya, kalau nggak mau baca-baca gitu ya, udah ininya dagingnya atau sumber proteinnya dibakar boleh, ya, direbus juga Hmm. boleh, gitu. Jadi Berarti kalau makan emang makan untuk diet ya maksudnya? Emang mengurangi yang digoreng-goreng lah ya? iya karena kenapa? Karena saat digoreng itu kan si fatnya itu kan masuk ke dalam bahan makanan itu yang digoreng. Misalnya ayam goreng nih, masuk tuh ke Heeh, dagingnya tuh si minyaknya nih. minyaknya. Jadi kita akan makan selain makan protein, kita akan makan minyak juga dong, ya kan? Oh, Nah iya, iya. gitu. Jadi contohnya yang kayak gitu, contoh simpelnya sih, gitu. Banyak kok sebenarnya mungkin mungkin Pak kalau pemula ngedengarnya skeptis ya, aduh pasti nggak enak gitu kan, pasti direbus-rebus nggak enak Caranya. atau dibakar-bakar nggak enak gitu kan. Coba aja dulu makan ayam bakar,
menurut gue sih enak ya. Menurut gue enak banget Oke. ya. Gitu. Jadi terus satu lagi sih strategi lumayan ampuh sih menurut gue. Apa tuh? Gue belajar ini dari si Aderai. Aderai makan apa tau nggak? Dia makan lalapan pakai sambal. Enak tau kalau menurut gue sih. Sambelnya nggak apa-apa. Maksudnya emang sambel bukan Iya. kalorinya gede. Sa- Sambel nggak ya? Sambal seberapa banyak kalorinya kan cuma dicocol doang. Udah gitu masih bisa pakai sambal, masih bisa bikin sambal mentah. Jangan sambal yang digoreng kali ya. Oh, Tapi oke oke. tapi even sambal yang digoreng pun nggak banyak loh. Dia cuma pakai Kalorinya ya. sedikit gitu. Dia Oh, dia cuma cocol sedikit lah ibaratnya. Itu kondimen kan namanya. Kayak gitu sih. Banyak sebenarnya kalau mau dicari tahu yang enak-enak banyak sih. Kayak kita mau nanya bikin nih ngomong-ngomong. mm, mm. Kalau misalnya selama ini diet, Fanny masih suka minum kayak kopi, susu, atau teh milk tea gitu gak sih? Udah jarang, tapi kalau kopinya lebih kayak fungsinya lebih ke buat pre-workout ya. Jadi buat sebelum workout. Kopinya kopi kopi ini ya, kopi black doang sih. Tapi maksud lu gua tahu maksud lu poinnya. Maksud lu kayak minuman beverage yang manis-manis gitu lah ya. Iya, masih gak sih? Atau udah enggak nih? Eh kadang-kadang jadi misalnya tapi nggak setiap hari. Gue sekarang gimana ya? Nanti kalian akan buat yang lagi nurunin berat badan, kalau momentumnya udah bagus, kalian akan ngerasain ternyata yang kayak gitu-gitu tuh nggak sesusah yang kita maksudnya yang kita apa makanan atau minuman yang kayak gitu-gitu nggak sesusah yang kita bayangkan untuk kita nggak konsumsi gitu loh. Udah ada pengendalian dirinya, udah ada kontrol dirinya gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau lagi pengen minum aja, tinggal disesuaikan sama kalori intake yang tadi kita bahas tuh. Oh, oke oke. Jadi Gitu. sebenarnya oke lah, tapi ya balik lagi, nggak mungkin juga kita minum yang manis-manis kayak gitu sering-sering banget gitu lah ya. Karena memang kalorinya tinggi kali untuk makanan minuman manis itu. Yes, kalau lu minum itu setiap saat ya nggak tepat. Tapi kalau minumnya sesekali itu sebenarnya makanan atau minuman itu nggak ada yang jelek ya. Kan, nah ini yang gue salah satu fitness influencer yang bagus banget gue ikutin namanya Jordan Syatt. Dia itu nanemin mindset kalau makanan itu nggak ada yang namanya makanan jelek dan buruk. Yang ada hanya kelebihan makanan itu gitu misalnya. Contoh kalau kita makan ice cream, Heeh. ice cream itu kan nggak jelek. Yang jelek adalah kalau kita makan kebanyakan gitu doang. Ya Oh, nggak? jadi sebenarnya cukup nggak strict lah, tapi mesti sesuai sama intake kalori aja kali ya. Mm-mm. Nggak terlalu Kalau strict. misalnya, ya benar. Kalau misalnya kalori kita masih oke untuk maksudnya kalori intake-nya masih boleh, masih ada jatah kalori in-nya berdasarkan perhitungan kita, ya makan aja gitu. Justru Oke. eh, justru oh ya, justru hal-hal kayak gitu tuh yang bikin kita tuh sustainability-nya tuh terjaga. Jadi yang bikin kita konsisten tuh karena nggak terlalu ngerti nggak lu? Nggak terlalu strict. Jadi Soalnya kan ada ngejak. tuh orang yang parno gara-gara diet misalnya nggak makan nasi. Jadinya dia bener-bener nggak makan nasi sama sekali. Nah, Tapi kalau itu. dipikir-pikir, masa dia nggak makan nasi terus sih gitu. Iya, itu dia yang menurut gua sih harus dihindari. Mindset seperti itu yang harus dihindari di fitness journey kita semua ya. Jadi kalau kayak gitu kan bisa dibilang dia ada relationship yang buruk dengan makanan berarti, ngerti gak? Jadi dia ada mindset yang buruk soal makanan. Itu menurut gua nggak bagus ya. Jadinya jatuhnya stres kali ya. Mungkin dia ada Iya makanan bisa jadi. makanan yang dia suka dia nggak bisa nggak menurut dia biasa aja tapi mungkin di dalam hati mungkin dia terpaksa kali atau gimana gitu ya. Menurut gua nggak bagus ya. Jadinya
nggak enjoyable, itulah kata kuncinya, nggak enjoyable, kayaknya nggak bisa dinikmatin gitu. Sedangkan fitness journey itu seumur hidup, lo harus ketemu enjoy-nya, lo harus nikmatin. Oke, oke. Dari Tapi tadi, disclaimer, kalau misalnya orang-orang yang menjalankan itu enjoy, ya monggo silakan hmm, gitu. dari tadi kita udah ngobrol nih, tapi Hmm. belum ada suara dari warga-warga yang lain. Jadi kalau sekarang ada yang mau nanya atau mau bahas tentang weight loss ini bisa unmute aja ya sekarang. Atau kalau nggak bisa Boleh. ketik aja dulu di grup chat yang hidup sehat. Ini ada pertanyaan nih dari Anita. Keripik Hmm. kangkungnya kalau di air fryer boleh nggak? Oh boleh, karena kan nggak ada minyak jadinya, itu bagus tuh. Oh, jadi mengurangi gorengan yang jelek lah istilahnya ya. Yes. Jadi mengurangi konten fatnya, makanya air fryer tuh kan populer sekarang. Oh iya bener, Terus karena nggak pakai minyak gitu ya. populer banget, nggak pakai minyak. Apa dia punya nutrisinya terjaga juga kan. Gitu. Ya, tau lah. Maksudnya kadang-kadang kan kita pengen pengen sesuatu makanan yang buat cemilan ya. Kalau cemilan kan tekstur yang crunchy-crunchy gitu kan. Enak ya. Iya, Gitu. Boleh juga sih. Boleh. bentar. Itu Ini bagus tuh. ada yang Mm. mau nanya nggak tuh di voice? Aku Kak Ana mau tanya. Boleh, boleh. Halo. Halo Kak Vici. Halo. Siapa nih Ya namanya? Kak, Titi. Halo Titi. Gimana? Ya aku dulu tuh pernah nyoba nge-gym ya Kak beberapa minggu. Tapi aku stop karena tiap nge-gym itu habis nge-gym muntah gitu. Hah? Habis nge-gym Iya, muntah? iya. Nggak tahu kenapa tiap Hmm. habis nge-gym itu bawaannya pusing muntah gitu. Ada nggak Kak eh tipsnya? itu kalau ada simptom kayak gitu, itu udah pasti sinyal dari badan untuk kasih tahu kalau itu di luar kemampuan badannya. Jadi apa yang bisa dilakuin? Ya kurangin aja intensitasnya dari yang itu, dari yang udah dilakuin. Emang misalnya itunya latihannya berapa lama misalnya? Latihannya 1 jam. 1 jam. Coba kurangin setengah jam. Kalau Gitu. apa? Kalau Latihannya apa ya jogging, ngomong-ngomong ya? nah ini aku sih pertamanya itu kardio Kak, lari. Oh, Lari dulu baru angkat lari. beban. Mm-mm. Salah Eh, nggak sih prosesnya yang kayak gitu? nomor nah itu Titi ya tadi ya. Itu Ya. salah satu yang saya pas awal-awal mula tuh masih nggak tahu apa-apa tuh ngebaca dulu tuh. Ngebaca dulu banyak yang bilang latihan beban dulu baru kardio. Itu berarti ya, urutannya sih tinggal dirubah aja. Tapi menurut saya dikurangin aja dulu intensitasnya. Kalau 1 jam mungkin dikurangin dulu setengahnya, nanti dari situ lihat lagi. Mungkin itu hari pertama mulai setelah gym, nggak pernah nge-gym atau gimana? Enggak, jadi sekitar ketiga atau keempat kalinya nge-gym gitu loh, Kak. Baru Oh, ngerasa kayak tapi yang yang awal-awal, sebelum-sebelum, yang kedua enggak. hmm? Yang Oh, apa? tapi Gym pertama, gym kedua enggak. dengan intensitas yang sama, dengan durasi yang sama. Iya. Gitu. Oke, kalau kayak gitu ya untuk hari mungkin kalau kayak gitu mungkin untuk hari itu dikurangin aja. Dikurangin besoknya ya mulainya setengahnya dulu aja, setengah dari yang biasa. Gitu. Misalnya kalau lari nih atau latihan beban ya. Sukanya lari apa latihan beban? Sebenarnya aku lebih suka aerobik, Kak. Oh, kalau suka aerobik ya monggo aerobik. Jadi misalnya dikurangin aja besoknya dikurangin ya durasinya aja dulu setengah jam. Ya, karena kemarin Dikurangi itu setengah. kemarin tuh sering diajak sama temanku kan ke tempat gym Hmm. gitu. Ya udah aku ngikut gitu. Makanya ini nyoba. Iya, Tapi kok bagus. Udah sesuai. bisa melangkahkan kaki ke gym tuh udah
Udah keren banget, udah bagus banget sih. Tapi pertemuan yang ketiga, keempat, kelima ini kok tiap habis nge-gym bawaannya pingin muntah gitu loh. Apa ada Yang yang tadi salah gitu? ya, yang tadi saya bilang, berarti itu sinyal dari badan yang menandakan badannya latihannya itu di luar dari kemampuan badannya. Gitu aja sih. Jadi intinya apa ya, dikurangin gitu. Dikurangin intensitasnya. Dikurangin durasinya aja di setengah jam gitu. Dicoba dulu, nanti lihat lagi dari situ. Kalau dengan dikurangin ini nggak muntah-muntah, artinya udah terjawab dong, udah ketahuan dong solusinya. Gitu. Oke, sama aku mau tanya satu lagi, Kak. Boleh? Dari tadi kan bahasnya soal gula ya. Nah, kalau micin nih, Kak, gimana? Soalnya aku juga suka banget kentangnya dibumbuin gitu, bumbuin macam-macam. Jangankan kamu, saya juga suka itu. Itu kalau micin tuh nggak ada konten kalorinya ya. Kalau micin itu micin itu kan garam ya, berarti ya, monosodium glutamate ya. Jadi asin kan. Jadi dia lebih ke konten garam, sodium ya. Kalau sodium itu hubungannya sama ningkatin berat air aja sih, air. Ngerti nggak? Halo? Eh, nggak ada Putus ya? suaranya, Titi ya. Disconnect ya kayaknya ya? Kayaknya sih mungkin deh, soalnya. Aduh, padahal seru lagi ngomongin micin lagi. Kita kan generasi micin. Iya, betul. Ya, gitu deh. Oh, Nanti mungkin ada lanjut. yang mau nanya lagi nih, selagi Titi masih disconnect. Mm. Gue pengen nanya deh. Oke, boleh, Fon. Gue Devon, halo Kak Fenly. Ini kayaknya gue kenal nih suaranya. Iya, emang iya? Nggak tahu sih. Mungkin kenal. Ya, jadi Coba. kalau dari cerita tadi Kak Fenly sendiri. Namanya dulu dong. Namanya siapa? Devon. Oke, Devon. Oke. Ya. Jadi kalau dari Kak Fenly sendiri kan tadi langsung nge-gym ya. Jadi ya, nge-gym sekalian terus makan juga dikurangin gitu jadinya ya. Sempet pernah ini nggak turun, sekarang berapa, 78 kilo gitu misalkan ya. Nah, di bawah itu nggak sih sebetulnya, tapi jadi kurus banget, terus misalkan kayak nama jadi kayak nge-build muscle-nya jadi naik gitu. Atau gimana cara lo gimana? Oh iya, dulu memang kayak gitu, Devon. Jadi saya di 1 tahun pertama itu drop sekali, dan metodenya kurang tepat karena saya fokus lebih ke kardio dibandingkan muscle build ya, massa otot. Jadinya dulu sampai ke 69 tuh. Ada tuh nanti fotonya, mungkin bisa saya share juga. Kurus sekali. Itu kalau buat cowok sih nggak bagus ya. Karena kalau cowok kan paling nggak harus ada bentuk. Kayak gitu. Nah, itu dari situ mulai tahun kedua tuh itu udah bener tuh. Udah terprogram saya punya latihan bebannya. Jadi udah ngikutin tuh yang terkenal tuh, program-program influencer yang terkenal tuh. Terus dari situ naik perlahan beratnya sampai sekarang. Tapi yang naik menurut saya sih mostly muscle ya, karena kelihatan dari appearance itu kelihatannya muscle yang naik gitu, massa otot yang naik. Nah, kayak gitu. Jadi sekarang lebih ke maintain massa otot aja. Itu di angka sekarang sih 78, benar sih. Gitu. Stay di situ aja ya, 78 ya. 78. Yes, 78 sebenarnya kalau mau lebih kering lagi dalam tanda kutip ya, kalau orang nge-gym kan ada tuh istilah kering tuh.
Itu biar lebih ibaratnya body fatnya lebih banyak lagi yang berkurang sebenarnya sih di angka 75 ya. Oke ya. Tapi saya enjoy di 78 ya. Nggak apa-apa jalanin aja 77 78 sih. Kayak gitu. Berarti udah nggak lihat ini ya, timbangan gitu ya, kayak harus sekian, kayak si berat ideal yang berapa tinggi dikurangin 100 bagi apa segala macam gitu ya. Yes, yes. Jangan lagi terbatok sama angka deh bro kalau bisa deh. Jangan deh. Nanti jatuhnya gimana ya? Salah persepsi kalau ikut angka terus gitu loh. Paling bener lihat appearance deh, lihat dari lihat di kaca appearance. Oke, oke. Kayak Appearance yang bagus tuh apa sih kalau cowok? Iya kan? Pinggangnya kecil, bener nggak? Ya kan? betul. Bagian perutnya kecil, bagian pinggangnya kecil. Misalnya, terus bagian bahunya misalnya agak lebar, ya kan? Kayak gitu-gitu kan? Nah, dari situ aja standarnya. Oke, oke. Itu insight insight baru sih, kayak kita jarang kita seringnya yang itu ya, yang hitung kalkulator gitu ya, berat Oh ideal iya, segala macam. iya, iya. Angka ya, biasanya sama ini ya. Atau kadang misalnya mungkin kalau di BMI ya, BMI namanya. BMI itu Mm-mm. eh, tulisannya sih maksudnya overweight, tapi kalau misalkan ya itu muscle ya it's okay gitu berarti ya. Oh, apalagi BMI, bro. Itu kalau BMI, bahkan orang yang berotot sekali itu dianggapnya overweight loh. Iya, itu. Gitu. Jadi itu standar yang nggak bagus, deh, nggak cocok lah, nggak terlalu ini untuk diikuti. Oke. Thank you infonya. Oke, sama-sama, bro. Balik ke Titi lagi kali ya. Titi udah balik belum tuh? Oke, sip. Halo? Iya, halo. Halo. Iya, sorry device-ku tadi agak Nggak error. apa-apa. Nggak apa-apa, lanjut lagi ya. Soalnya topiknya penting tuh, micin soalnya tuh. Iya, Kak. Karena saya juga merasa tuh generasi micin ya. Makaroni Oh, saya enak juga. soalnya. Oh, jangan sedih, saya juga. Nah, itu gimana tuh? Nah, tadi saya sempat ngomong ya, jadi kalau untuk micin itu nggak ada konten kalorinya sama sekali. Kalau micin itu kan sodium garam kan? Iya, Halo, micin itu kontennya sodium. Jadi kalau garam itu hubungannya sama water weight, jadi berat air dalam badan kita. Jadi kenapa? Karena semakin banyak sodium di badan kita, semakin banyak kita menyerap air. Jadi yang kita minum itu kalau kita lagi banyak garam nih di badan kita nih, yang kita minum itu airnya tuh kayak lama gitu keluarnya, nyangkut-nyangkut gitu, nempel-nempel gitu di dalam badan kita. Gitu, di dalam sel-sel badan kita. Jadi kalau lagi paling jatuhnya sih berat air doang nggak apa-apa sih. oke. Jadi nggak ada Gitu. takaran khusus ya, Kak? Kalau mau diet gitu, garamnya seberapa gitu. Atau lebih baik nggak usah pakai yang kayak apa, tambahan penyedap rasa gitu-gitu. Atau Oh, gimana? secukupnya aja sih. Kalau sodium mungkin bisa searching lagi, tapi seingat saya sehari berapa ya, 1000 miligram atau apa gitu ya. Tapi yang penting secukupnya aja sih, secukupnya. Yang penting jangan setiap makanan yang kita makan asin gitu aja. Jangan seharian itu makanannya asin gitu aja. Oke. Jadi ada Jadi, saat-saatnya kita makan yang MSG, ada snacknya, tapi ada saat-saatnya ya kita makan yang lebih lebih oke lah, lebih inilah, lebih sehat lah gitu. jadi makan Indomie nggak masalah ya, Kak? Nggak masalah Indomie kalau pasti misalnya sejuk. nggak masalah kalau misalnya masuk dalam perhitungan kalorinya nggak masalah. Saya kadang-kadang juga kalau lagi males, eh, jadi karbonya saya ganti Indomie juga boleh, juga oke. Gitu. Oke. Oke, Kak. Terima kasih penjelasannya. Thank you, ya sama-sama.
Ini yang pertanyaannya Ria udah terjawab berarti ya, yang di chat. Ada baca gak? Oh iya nih. Yang katanya kebanyakan makan garam bisa ngikat lemak. Berarti itu mitos ya? Bukan ngikat lemak, dia kayaknya salah denger deh, ngikat air. Ngikat air, jadi badan kita tuh kayak menahan konten air dalam badan kita, lebih menahan konten airnya itu. Jadi makanya kenapa waktu gue dari gemuk tuh nih, gemuk kan, waduh gue nyemilnya chips, makannya Indomie, pokoknya yang asin-asin kan. Nah pas 1 minggu pertama tuh turunnya banyak banget, itu kan air semua nih. Oh, jadi Iya, airnya yang kan gue kurangin garam tuh, ya nggak? 1 minggu pertama gue kurangin garam, bahkan makannya sampai hambar-hambar dulu, salah sih. Tapi dulu makannya kan saking semangatnya sampai hambar-hambar kan. Turun berat airnya tuh sampai berkilo-kilo, bisa 4-5 kilo kali. Oh, jadi Gitu. ternyata dalam tubuh kita airnya cukup ngaruh juga ya, banyak ya persentase. Banyak. Satu badan kita kan 75%-nya ya. Apa sepertiga, ya 70%-nya air kan, 75%-nya. Iya. Gitu. Ada apa lagi nih yang ditanyain? Ada nggak? Ya, ada yang mau nanya lagi gak nih? Kalau Halo Kak, boleh bertanya? Iya, Bukan. boleh. Kak. Halo. Halo. Oke. Nama saya Ilham. Oke. Saya Oh, bro. Iya. Untuk dari yang Kak Titi tadi, aku kan pernah tuh. Kebetulan saya di keperawatan. Nah, pernah nanganin kasus yang serupa kayak Kak Titi tadi. Itu dia habis olahraga, tapi dia olahraganya renang gitu. Nah, misal itu renangnya udah kelamaan, tiba-tiba itu drop badannya terus muntah gitu. Terus besoknya opnam itu 2 hari. Kalau saya analisis dari Kak Titi itu mungkin bukan salah dari program latihannya, tapi kurang dari gula juga bisa. Oh, benar. Ya, itu juga oke. Kalau dari segi asupan ya iya, benar banget sih. Asupan juga penting, jangan nggak makan apa-apa sebelum latihan ya. Iya sih, soalnya tadi kan aku dengar juga aerobik ya. Aerobik kan lebih gimana sih? Lebih kayak stamina keluar banget gitu loh. Ya, benar. Aerobik itu lebih bakar kalori dan lebih intens ya kalau aerobik ya. Jadi latihan beban itu kan lebih nyantai kalau dibandingkan aerobik. Kalau aerobik kan ini ya berat ya. Iya, bener. Terus nafasnya juga breathing-nya kan lebih aerobik, lebih apa ya? Lebih berat gitu ya. Poinnya bagus banget, bro. Ini ya benar sih, asupan. Pokoknya buat yang masih baru-baru mulai latihan, jangan pernah lupa untuk paling enggak deh, nggak usah makan berat deh. Mungkin masuk dulu yang ringan-ringan kali ya, kayak misalnya apa ya, kayak oatmeal kali ya, atau Pisang gula juga sih, bisa. pisang, buah-buahan sih bagus sih, buah-buahan. Pokoknya gula dari yang alami ya, gula. Jangan jangan terlalu banyak gula yang ini refined sugar, kayak boba lagi itu. Kayak gitu-gitu sih. Ya, dari yang alami, sumber gulanya dari buah. Oke. Gitu. Oke kok, gue mau tanya yang lebih inti Mm, sini. Selama boleh. turun dari 105 ke berapa itu sekian yang dari sekarang itu pakai misal suplemen atau fat burner, boleh senggol brand atau tidak boleh? Yang kapsulnya merah itu kaitannya tuh lebih Iya. gimana ya? Lebih akurat gitu mungkin atau cuman ya branding doang gitu? Thank you. Oke. Kalau suplemen dulu, suplemen tuh cuma belakangan ini loh, bro. Dari dulu awal-awal tuh saya turun banyak tuh nggak ada yang pakai, nggak sama sekali nggak pakai suplemen. Gitu. Jadi suplemen
Ini juga yang lumayan saya sering dengar dari pertanyaan orang ya, yang nanyain, turunnya banyak, pakai suplemen apa, kayak gitu kan. Suplemen itu bukan yang utama. Dari arti katanya aja, suplemen itu kan penambah, gitu. Halo? Iya kok. Halo. Ya, jadi suplemen itu kan penambah. Jadi yang utamanya apa? Utamanya ya makanan utama kita yang sehari-hari, gitu. Iya bener sih. Kalau suplemen itu penambah, mungkin makanan dia menambahkan 5-10% dari total 100% yang kita asup sehari-hari ya, kayak gitu. Jadi kalau menurut saya suplemen itu hanya memenuhi sekitar 5-10% dari kebutuhan asupan. Misalnya contoh suplemen protein itu dari whey protein misalnya. Ya, saya sendiri sekarang pribadi protein saya sumber utamanya dari dada ayam, dari telur. Itu sekitar 90%. 10%-nya itu hanya dari satu scoop whey saja, udah. Satu scoop saja satu hari. Gitu. Sebenarnya whey ya, kalau whey itu kan praktis aja sih. Kalau praktis, tapi ada kekurangannya kalau whey suplemen itu. Kalau whey suplemen itu kan nggak mengenyangkan. Kita kan kalau makan sesuatu yang gimana, ibaratnya solid gitu kan, kayak ayam gitu kan, itu kan jauh lebih mengenyangkan dibandingkan hanya glek gitu kan sekali dia numpang lewat doang, kayak gitu. Terus suplemen apalagi ya sekarang, suplemen minyak ikan. Kenapa minyak ikan? Karena kan kalau kita mau cari omega 3 fatty oil omega 3 fatty lemak ya, itu kan kita harus makan berapa kilo ikan ya kan. Nah, fungsinya suplemen ini kan mempermudah. Jadi kita hanya butuh 1 atau 2 serving, itu udah kebutuhan minyak ikan kita, kebutuhan omega 3 kita udah terpenuhi misalnya contoh. Terus ada juga zinc, ada juga vitamin K2, vitamin C, gitu-gitu doang sih. Suplemen itu suplemen yang dietary suplemen aja sih paling gitu. Tapi utamanya dari makanan. Oke, gimana nih? Kak Ilham udah jelas atau mau ada tanya lagi? Jadi gini, saya kan kebetulan di Jepara itu ikut cabang atlet ya kan. Cabang atlet gulat. Nah, itu dari pelatih itu dikasih 1 botol brand merah itu, kapsul merah itu. Lah, saya kan juga bingung. Saya juga dari kesehatan di keperawatan gitu. Kalau minum ini terus nggak baik gitu kan. Terus apa namanya, nggak lebih ke spesifik akurat gitu untuk pembakaran lemak menurut saya. Tapi itu cuman membantu aja support gitu. Kan lebih utamanya kan ke itu daily foodnya saja. Kalau misal daily foodnya kita makanannya sedikit, misal ke 2000, tapi makannya kayak pizza, Indomie, boba, terus misal gula-gulanya yang tinggi, itu sama aja bohong gitu loh. Bener Tapi banget, bener banget. Bener banget. iya, Mau suplemen sebanyak apapun, kalau misalnya makanan utamanya nggak bener ya, nggak bakalan. Nah, kalau lagi nurunin berat badan, nggak bakalan turun gitu. Eh, dari tadi ngobrolin fat burner kayaknya ya. Fat burner sama apa lagi tadi, suplemen apa lagi yang ditanyain? Halo? mungkin cukup fat burner aja kok. Tapi Oh, mungkin teman-teman yang ingin yang dari kurus ke gemuk mungkin ada yang lain. Untuk gainer mungkin dibahas juga nggak apa-apa. oke. Kalau fat burner, gimana ya? Cocok-cocokan ya. Saya pernah dengar teman saya ada yang deg-degan, ada yang. Tapi intinya fat burner itu kan kayaknya semacam pre-workout gitu kan. Jadi menyiapkan kita sebelum kita latihan kan. Atau katanya sih biar badannya membakar fatnya lebih banyak kan. Tapi yang saya nggak tahu, karena saya belum pernah konsumsi. Intinya saya ngomong dari perspektif saya. Perspektif saya adalah saya nggak pernah menggunakan itu dan saya berhasil menurunkan berat badan. Gitu. Jadi
buat teman-teman yang mau menurunkan berat badan tanpa suplemen, go ahead gitu loh. Pasti kalau caranya bener turun kok pasti gitu. Saya tipe orang yang nggak ketergantungan sama suplemen soalnya gitu. Saya tipe orang yang sangat mengutamakan makanan utama sama istirahat. Udah, makanan utama sama istirahat. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan sakit, kadang-kadang kan orang mengandalkan obat nih. Tapi saya nggak. Biasanya saya makan, istirahat, minum air putih gitu. Badan kita jauh lebih pinter dari yang kita duga sih. Kayaknya nggak perlu kita sampai ketergantungan apapun ya. Kayak gitu. Ada Oke, oke, terima kasih bro. Mungkin Sama-sama. lempar ke yang lain mungkin. Sama-sama, bro. Oke, terima kasih kok. Oh ya, oke. ini ada pertanyaan lagi nih di chat dari Debbie. Debbie-nya bisa open mic mungkin sekalian nanya langsung aja. Debbie. Oke, halo. Halo. Iya. Halo, Debbie. Ya, jadi waktu itu aku pernah baca sekilas doang sih. Mm-mm. Kalau mau olahraga, mungkin yang dimaksud di sini dia olahraga yang ringan-ringan di pagi hari kali ya, sekalian bangkitin atau gimana. Kalau tujuannya weight loss, mending jangan makan dulu sebelum olahraga. Jadi pas olahraga Mm-mm. kita membakar cadangan lemak kita. Mhm. Dibanding kalau misalnya makan dulu, nanti malah energi dari makanan langsung kepake gitu kan. Nah, sedangkan tadi juga ada case-case-nya di mana pas workout malah jadi ada yang muntah mungkin karena terlalu berat load-nya atau mungkin kadar gula darahnya kurang atau gimana gitu. Nah, jadi sebenarnya pernyataan yang pertama itu valid atau enggak? Terus ada batasan-batasannya kah mungkin? Oke, ya jadi yang pertama tuh maksudnya ini ya, makan dengan perut kosong atau dengan perut isi ya? Iya. Olahraga Beda dengan sih. perut kosong atau perut terisi ya? Iya, Oke, ini topik ini baru aja saya ikutin dan baru saya tonton dari YouTube, namanya Eugene Teo dari Australia, itu pintar banget. Nanti saya share di chat. Jadi gini, dia jelasin ya kalau makan dengan perut kosong itu memang membakar lemak lebih banyak, membakar cadangan lemak kita lebih banyak dibandingkan sumber energi lain dari makanan kita sebelumnya gitu ya. Tapi setelah olahraga katanya badan kita akan mengkompensasi. Jadi badan kita sebagai gantinya dia akan lebih lambat untuk kesehariannya ya, aktivitas sehari-harinya itu akan lebih tidak membakar lemak gitu. Jadi sama aja sebenarnya. Pada intinya adalah menurut dia olahraga dengan perut kosong atau terisi itu nggak jauh beda, nggak signifikan. Oh, oke, noted. Gitu. Jadi nggak signifikan bedanya, nggak terlalu jauh bedanya. Nah, balik lagi ke preferensi. Kalau orangnya di pagi hari sebelum memang selalu sarapan, disuruh perut kosong, olahraga, kan nggak cocok dong. Preferensi dia nggak cocok dengan latihan dia, bener nggak? Dengan lifestyle dia nggak cocok. Gitu. Iya. Tapi ada orang-orang, contohnya kayak saya sekarang lagi intermittent fasting. Jadi intermittent fasting itu OCD ya, pernah dengar nggak? Pernah. Nah, saya ngelakuin intense training dan perut kosong tuh nggak ada masalah apa-apa loh. Gitu. Jadi jadi nggak muntah, nggak pusing, nggak apa gitu ya. Intens sekali. Bahkan saya udah coba intens sampai seintens-intensnya, olahraganya nggak kenapa-napa. Jadi balik lagi ke individual gitu. Tapi yang saya baca baru-baru ini itu tidak ada perbedaan signifikan untuk olahraga dengan perut kosong atau terisi gitu.
Oke, sip. Terus Thank yang you. kedua tadi pertanyaannya ada batasan ya kalau dengan perut kosong gitu kali ya? Iya. Balik lagi ke pernyataan sebelumnya sih. Contoh kayak saya nih, eh, saya lakukan intense training nggak ada batasannya, tapi kan cocok dengan individunya gitu. Tapi ada juga yang nggak cocok. Jadi balik lagi ke cocok-cocokan aja sih. Gitu. Oke. Gitu ya. Ya, sip. Thank you. Oke, thank you, Devi. Oh, BTW, itu kan lagi intermittent fasting kan. Kemarin Yes. gua 1 minggu nyoba nih OCD. Ya sama aja sih. Iseng. Tapi jangan ditiru ya, ini ekstrim sih. Itu pakai jendela makan. Yang puasa 18 jam. Nah, 1 minggu gila turun 5 kilo aja. Oh, iya. Makanya ada beberapa orang kalau cocok itu efektif. Kayak sebenarnya tahu nggak yang bikin menurut saya nih intermittent fasting itu yang bikin banyak orang berhasil dengan intermittent fasting. Kenapa? Karena dia waktu makannya sedikit. Karena cuma 6 jam atau 8 jam ya. Gitu. Jadi buat saya udah pernah coba makan yang sehari, makan beberapa kali ya. Itu susah banget nahan lapar kalau buat saya. Susah banget nahan lapar. Jadi kalau semakin banyak makan, itu kayaknya semakin lapar gitu loh. Nah, akhirnya saya coba kan intermittent fasting, ya semakin sedikit saya makan, semakin sedikit juga saya lapar. Dan itu berhasil gitu di saya gitu. Jadi saya jalanin deh. Gitu. Jadi tiap orang dietnya macam-macam ya, nggak bisa dipukul rata. Ada yang suka sarapan, ada yang nggak suka sarapan, ada yang suka karbo, ada yang keto gitu kan. Keto tuh ketogenik ya. Ketogenik itu kan nggak makan karbo ya. Yang banyakin lemak bukan sih? Iya, banyakin lemak, tapi dia sih maksudnya lemaknya lemak yang baik ya, kayak misalnya contoh ya ikan gitu kan, telur gitu. Oh, oke. Nah, kalau balik lagi, diet itu individual. Jadi kalau saya disuruh nggak makan karbo, nggak disuruh jangan makan nasi, disuruh jangan makan gula, ya boba dan sebagainya. Waduh, nggak bisa kalau saya. Gitu. Jadi setiap orang pasti punya caranya masing-masing. Dan gimana caranya kita nyari cara yang terbaik buat kita gitu untuk lifestyle ini, untuk seumur hidup. Oke. Gimana nih? Masih ada yang pengen nanya mungkin? Aku mau nanya. Halo, siapa nih? Dengan Shiva. Halo Siva, gimana? Hai Kak Fendi. Jadi Iya. aku nanya, kalau kardio yang jogging atau lari itu, apakah bisa tergantikan dengan jalan kaki? Jalan kakinya, jadi kondisinya begini, aku lagi consider buat nge-gym lagi. Aku sempat nge-gym dulu, berhenti, sekarang kepikiran lagi, cuma kondisinya sekarang aku WFO. Jadi setiap hari tuh ke kantor, dan itu banyak banget jalan kaki. Kalau aku pakai track, aku kan pakai Google Fit, ini kelihatan sekitar 8.000 langkah lah sehari. Gitu, 8.000. Keren. Iya. Keren itu. Aku tuh kayak kepikiran gitu, kalau misalnya aku ambil gym dengan kondisi aku seperti ini, gimana ya, apakah kalau misalnya kardio, biasanya kan ada treadmill dulu misalnya, apakah itu bisa tergantikan dengan kondisi aku yang sekarang sering jalan kaki, jadi aku nggak perlu kardio lagi gitu. Apakah bisa seperti itu atau gimana ya Kak? Aku kayak Oh gitu ya. Oh aduh, pertama kalau saya jadi kamu, saya bersyukur banget kerjaan saya banyak jalan. iya, alhamdulillah sekali. Iya, alhamdulillah. Jadi bisa banget. Jadi jalan kaki itu underrated sekali. Maksudnya banyak diremehkan orang, tapi sangat efektif untuk losing weight. Itu bagus banget. Jadi nggak usah. Tapi balik lagi ke seberapa puas kamu dengan berat badan kamu yang sekarang. Kalau misalnya dengan yang sekarang, aktivitas sekarang, menurut kamu badan kamu masih perlu penurunan lagi,
mungkin bisa ditambahin volume jalan kakinya mungkin, ya. Nggak harus Oh. nge-gym, mungkin di sekitar rumah, mungkin sebelum kerja atau lagi apa gitu kan, kesehariannya ditambahin lagi jalan. Tapi 8.000 itu udah bagus banget, karena setahu saya sehari itu yang oke ya sekitar 8.000 sampai 10.000 ya. Itu udah bagus banget. Dan itu setiap hari lagi Siva ya. Kalau aku ya seringnya di weekday sebenarnya, cuma jadi kondisi aku juga ngekos kan, nyari makan keluar. Kebetulan di mana-mana deket di sini kemana-mana, jadi ya jalan kaki Ya. gitu. Iya, Itu iya, pun iya. Itu di hari biasa pun hari libur kayak weekend gitu bisa 5.000 paling sedikit gitu. waduh enak lah. Udah deh, nggak usah ini lagi deh. Kalau misalnya udah sesuai sama target berat badan sih, itu udah oke banget sih. Karena kesehariannya sudah mendukung. Karena kan ada banyak orang yang kesehariannya nggak mendukung ya. Dia hanya kerja di duduk gitu kan. Dan dia nggak ada waktu, misalnya dia lembur, pulang juga, ya mungkin dia bisa nge-gym kali ya. Tapi kalau kamu sih kayaknya udah oke sih, gitu. Oh, Tapi sih. so far puas dengan ininya, dengan berat badan? Justru kurang puas sih. Oh, kurang puas, Itu karena ada metode Tyson, iya lagi naik. Aku tuh naik sekitar 20 kilo. Tapi emang ini kan aku baru pindah kerja nih dan lagi ada perubahan cukup besar. Jadi setiap hari jalan kaki di kantor baru gitu. Jadi kayak gini mulai turun 4 kilo gitu. Udah baru 4 minggu aku kerja. Sehari lanjut seminggu sekilo turunnya. Karena jalan kaki ini. Gitu. Kalau belum sesuai dengan goalnya, saran saya itu cobain latihan beban deh. Jadi kalau latihan beban itu gini loh, latihan beban itu ini belum sempat saya jelasin, tapi perumpamannya seperti ini ya. Setiap orang, setiap badan dari manusia itu seperti gelas. Oke. Nah, air itu jadi ada gelas dan ada air. Gelas itu badan kita, air itu makanan, ibarat makanan yang sehari-hari kita makan. Oke. Nah, air itu harus masuk terus setiap hari ke gelas, karena kita harus setiap hari makan dong, benar nggak? Iya betul. Betul. Nah, tiap orang ukuran gelasnya berbeda-beda. Oke. Tapi pada poin tertentu, gelas itu bisa penuh nggak? Bisa dong. Iya, betul. Gelas itu bisa penuh kan? Nah, air yang keluar dari gelas itu akan ditimbun. Itu adalah cadangan lemak di badan kita. Jadi kalau kita ngaca nih, misalnya di bagian pinggang, ya, di bagian pinggang kita agak menonjol gitu ya, agak maju, atau ada bagian perut kita agak gemuk gitu ya. Itu adalah cadangan-cadangan lemak atau air-air tadi, yang kelebihan air tadi yang di dalam gelas itu. Nah, dengan latihan beban, ukuran gelasnya itu kita besarkan, Siva. Perumpamaannya seperti itu. Jadi ukuran gelasnya dibesarkan, kan airnya tetap masuk tuh. Iya. Oke, airnya tetap masuk. Kemungkinan dia luber sekarang lebih rendah nggak kemungkinan dia luber? Iya, lebih rendah, malah makin Lebih ke bawah rendah. kan jadinya. Iya, malah makin kalau misalnya gelasnya makin gede, ya makin nggak luber dong, benar nggak? Iya. Nah, perumpamaannya kayak gitu, Siva. Jadi kalau dengan latihan beban, diharapkan kalau misalnya kamu momentumnya bagus, diharapkan kamu nggak perlu struggle terlalu banyak dengan latihan kardio dan sebagainya. Gitu. Nih kalau saya sekarang nih 1 bulan ini nih, nggak pernah kardio, bukan nggak pernah sih, cuma sekali seminggu deh. Itu hampir nggak pernah bisa dibilang kan. Nah, tapi berat saya segini-segini aja gitu. Kenapa? Karena badan saya secara constantly seharian, bahkan saat saya tidur, itu membakar lebih banyak kalori mungkin dibandingkan dengan Siva misalnya, contoh yang tidak pernah latihan beban misalnya. Kayak gitu. Jadi kita pernah dengar kita harus bekerja work smart, jangan hanya work hard. Iya, Nah, benar. itulah yang kita tuju dengan latihan beban. Gitu. Diharapkan dengan latihan beban, Siva nanti nggak perlu sampai setiap hari harus mikirin kardio berapa langkah ya, berapa
Mm-mm. berapa ribu langkah, atau hari ini saya, waduh nggak boleh makan nasi nih, atau makannya harus sedikit sekali, nggak perlu deh mikir-mikirin yang kayak gitu. Itu pengalaman saya soalnya, gitu. Oke. Itu pengalaman saya, kayak gitu sih. Kalau bisa coba deh latihan beban, mulai dengan yang simple-simple dulu aja, mulai dengan yang kecil-kecil dulu aja, gitu. Oke, berarti misalnya nih aku kayak nyari iseng di YouTube gitu kan suka ada Ya. tuh yang training beban yang pakai dumbbell kecil 1 kiloan gitu. Mungkin Boleh. bisa start dari kayak gitu ya? Bahkan Jatuhnya. kalau pemula belum pernah latihan beban, bahkan nggak perlu pakai apa-apa, hanya dengan mengangkat berat badan kita itu udah lumayan challenging loh. Kalau berdasarkan pengalaman saya ya, saya sih lumayan challenging. Kalau disuruh squat nih, bahkan squat nggak pakai beban apa-apa aja nih. Tahu squat nggak, Syifa, sebelumnya? Tahu. Iya, Tahu ya. aku sempet kok kayak gitu squat terus apa ya? Push up yang begitu-begitu sih. Nah, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya strength training. Itu maksudnya beban ya, latihan beban ya? Iya, jatuhnya jadi latihan beban karena dia kan ngangkat berat badan, body weight gitu ya. Jadi ngangkat berat badan diri sendiri gitu. Dan untuk pemula itu lumayan challenging karena masa otot pemula itu masih sedikit dibilang ya. Bisa dibilang pahanya masih belum kuat, benar nggak untuk dia squat? Pasti nggak sampai berapa lama akan berasa kemeng tuh, panas tuh di paha tuh. Nah, itulah yang kita cari sebenarnya. Kita nge-challenge diri kita challenge otot kita. Itu strength training itu kan pada dasarnya kita mempersiapkan otot kita untuk kemungkinan-kemungkinan yang kedepannya yang lebih berat gitu loh. Makanya orang yang strength training itu biasanya tuanya tuh nggak banyak cedera ini itu, nunduk sedikit, aduh sakit pinggang atau apa. Biasanya nggak tuh orang strength training. Karena di setiap sisi badan tubuhnya, kalau dilakuin dengan benar tuh akan kuat. Karena badan dia, masa ototnya cukup untuk menopang dia punya berat badan dan aktivitas dia sehari-hari, kayak gitu. Pokoknya strength training itu ujungnya bukan hanya bentuk badan yang bagus, tapi secara umum kamu gerak lebih enak gitu ya. Nggak mungkin ya kayak tadi yang cerita aku nggak sakit-sakitan lagi kayak dulu dan sebagainya, kayak gitu sih. Iya sih, benar. Terus kok ada nggak Kak rekomendasi? Ini kan aku pemula banget dengan kondisi udah banyak aktivitas jalan kaki. Sebaiknya aku mulai seminggu berapa kali ya? Apa kayak harus seminggu 3 kali itu kebanyakan nggak ya? Untuk latihan beban nih? Iya, latihan beban. Oke, good. Kalau misalnya udah mau kepikiran mau planning untuk latihan beban, itu udah bagus. Minimal 3 kali dulu boleh. Bahkan nanti kalau misalnya nanti dari 3 kali itu coba kamu lihat lagi progresnya. Kalau misalnya kamu nyaman, kamu bisa tingkatin sampai mungkin bahkan sampai 6 kali ya. Tapi balik lagi, kalau misalnya dibilang minimum requirement, paling sedikit 3 kali untuk maintain tuh udah bagus banget gitu. Oke. Gitu. 3 kali minimum. Ya, intinya kayak gini aja sih, perumpamanya kalau kita misalnya nabung nih, kalau kita nyisihin duit lebih banyak, kita jauh lebih cepat kaya nggak dibandingkan yang lebih sedikit? Iya, lebih cepat sih. Iya dong, perumpamaannya benar nggak? Nah, sama juga dengan exercise. Misalnya kalau 6 kali, ya kita akan jauh lebih cepat goal fitness kita, gitu. Ke goal fitness kita dibandingkan 3 kali. Gitu. Tapi dengan 3 kali itu minimum requirement-nya itu udah untuk maintain aja sih, untuk orang kebanyakan udah oke sih ya. Tapi dengan catatan 3 kali itu benar-benar dimaksimalin ya di gym ya. Mungkin jangan terlalu kalau gym nih, kalau ini ada bercandaan nih di dunia fitness, kalau nge-gym nih masuk keluarnya masih cantik nih atau masih ganteng nih, itu berarti nggak maksimal. Jadi harus kucel gitu kayaknya. Iya. Nah gitu. Nggak, itu bercandaan aja sih, tapi ya maksudnya dimaksimalin lah gitu. Sebenarnya tujuannya latihan kan kita mau men-challenge diri kita, tapi nggak lebih dari kemampuan kita. Kayak misalnya siapa tadi yang telepon tuh, kayak misalnya sampai kayak gitu.
Jadi kita memaksimalkan kemampuan badan kita mungkin dari 10 di angka 9 deh gitu. Kayak gitu. Oke, sip, paham. Oke, thank you ya, Paham. Kak. Iya, sama-sama. Ya, thank you. Ini Regi open mic mau nanya kayaknya deh. Halo, Fen. Halo, Rek. Apa kabar, Fen? Aduh, kabar baik. Kita lama ya nggak ngobrol ya. Lama nggak ketemu. Sama-sama. Lu di Surabaya ya? Gue di Semarang. Sorry, Semarang, benar-benar. Iya, Fen. Oke, gimana? Yang pernah dapat rekor 100 ke atas kilo, Fen. Oh iya, kongres juga loh. Lu udah berhasil. Yo, Fen. Kita namanya pejuang lemak, Rek. Pejuang lemak. Iya, karena kan Lu dengar pejuang lemak. Iya, pejuang lemak, fat warrior. Yo, dulu gue Gimana? sharing sedikit. Dulu gue pas dari besar ke kecil itu sama kayak lu, kardio. Lari 5 kilo setiap hari, seminggu 4 kali. Terus gue juga buka kartu, gue minum fat burner. Terus setelah gue kan ada batu ginjal. Fat burner itu pengaruh banget. Jadi gue kena batu ginjal berapa kali, terus gue stop fat burner. Gue minum yang alami, green tea. Green tea it's okay. Terus ya puji Tuhan gue sehat-sehat. Puji Tuhan gue juga udah mulai lebih banyak strength training daripada kardionya. Terus sekarang gue mau tahu rahasia lu nih. Ritual lu sebelum workout dan berapa jam lu workout? Misalnya 40 menit lu strength training. Kalau ada kardio lu 20 menit kardio apa 30 menit kardio. Terus lu pulang, lu tuh makan apa? Oke. Ya kan? Karena yang gue lihat kan, gue tahu lu kalau kita nge-gym kelamaan, dapatnya capek, bukan dapat otot, ya kan? Jadi ya ritual lu mulai dari misalnya sebelum fitness ngopi dulu, terus angkat-angkatnya berapa lama, kardionya berapa lama, terus pulang lu makan apa aja, dan biasanya jam berapa sih? Gitu loh. Oke. Jadi intinya regimennya lah ya, ibaratnya jadwalnya lah ya, kayak gimana pola makan, pola latihan ya. Mungkin bisa diikutin, bisa enggak ya, tapi balik lagi ini disclaimer, setiap orang punya caranya sendiri untuk dia makan dan latihan, dan banyak cara untuk sukses ya, maksudnya banyak metode. Tapi gua sendiri itu metodenya adalah nomor 1 kalori restriction. Jadi meminimalisir jumlah kalori. Ini dari segi makanan dulu ya. Oke. Itu intinya mengurangi kalori harian. Terus makannya hanya 2 porsi sehari. Jadi buat gua lebih efektif buat gua makan sedikit. Jadi misalnya kita makan let's say 2000 kalori ini. Buat gua lebih efektif, buat gua makannya lebih sedikit, dari 2000 itu dibagi 2. Udah, gitu aja. Intinya gitu. Itu lunch sama dinner gitu? Yes, jadinya lunch sama dinner. Jadi kalau ditanyain jamnya, pagi, karena gue bilang gue intermittent fasting, gue nggak makan apa-apa sampai gue jam 12 biasanya. Jam 12, bahkan kadang-kadang juga sampai jam 1. Jadi fasting gue bukan hanya 16 jam, kadang-kadang bisa sampai 20 jam atau 18 jam. Terus sebelum workout misalnya, itu gue hanya masuk kopi hitam, black coffee, tanpa gula. Oke. Biasanya pagi gue berangkat gym jam 7, selesai mungkin kira-kira jam 9 lah gitu.
Tapi kalau efektifnya sendiri nggak 2 jam sih. Kalau efektifnya sendiri latihannya paling 1,5 jam untuk full di weight training atau di strength training, di latihan beban. Oke. Nanti abis itu gue pulang tuh nggak makan tuh sampai jam 12. Jam 12 baru lunch, jam 1 baru lunch. Abis itu nanti terakhirnya makan jam 8. Jam 8 lah paling itu telat. Karena kan targetnya 16 jam ya paling nggak. Gitu. Kayak gitu aja sih. Nanti di antara lunch dan dinner itu kadang-kadang ada gua masukin snack juga sih. Snacknya kayak buah, kayak rujak gitu. Rujak atau air kelapa gitu doang sih. Terus lu Gitu. ada minum whey gitu, itu lu masuknya setelah training itu? Exactly after training, after exercise. Iya. Jadi setelah jam misalnya jam buka, bukan jam exercise, jam buka puasa lah, jam break fasting, jam makan jam 12. Jadi biasanya gua minum whey-nya di situ. Gitu. Whey-nya juga dikit sih. Cuma 1 scoop doang. Gue tuh banyaknya dari makanan utama doang. Oke, kalau makanan utama itu lebih bagusnya kayak daging putih ya. Soalnya gue sebenarnya ya ada penyakit, ya ada batu ginjal itu. Jadi kata dokter nggak boleh terlalu masuk protein terlalu banyak. Nah, itu dia yang gue sering denger ya, Regi. Kalau misalnya ada orang dengan ada masalah ginjal, memang ada certain condition dia nggak boleh misalnya terlalu banyak protein, dan itu harus dikonsultasikan sama dokternya gitu. Karena protein ini hanya dia kendalanya hanya yang orang punya masalah ginjal. Itu yang gue sering dengar. Gitu. Jadi lu mesti konsultasiin deh seberapa banyak. Setelah konsultasi itu juga mungkin eksperimen juga ya, Lia. Jadi lu kan mau memaksimalkan protein intake, tapi juga nggak mau terlalu berlebihan sampai mengganggu itu kan kondisi batu ginjalnya kan. Nah, Iya, jadi maksud gue eksperimen tuh dari si dokter itu kasih tahu, lu coba-coba. Misalnya dokter itu kasih tahu, dia batasin nggak? Dia limit berapa gram nggak sehari protein? dia nggak bilang sih. Cuman Dia nggak bilang. dokter cuman nyaranin jangan terlalu banyak protein sama asupan kayak daging merah gitu-gitu, lebih ke daging merah. Daging merah. Jadi nggak boleh asupan daging merah terlalu banyak. Kalau gue biasanya selain konsultasi sama dokter, gue juga sering riset sendiri dengan gue cari di Google berbagai forum. Kayak dulu ya, itu ada satu contoh misalnya, dan gue ketemu di internet, contohnya jarang, dan contohnya agak jarang di internet, dan itu terjadi sama gue. Jadi gue cek darah nih, total kolesterolnya tinggi. Padahal gue udah kurus nih, Lu bayangin gue udah nggak kolesterolan, tapi LDL-nya, LDL tahu nggak? LDL itu kan kolesterol jahat. Jahat. Tinggi, shock dong gue. Kayak ini dong, kok gue makan nggak macem-macem, kok LDL gue tinggi. Nah, intinya adalah gue cari informasinya di sini, dan ternyata itu beberapa orang memang terjadi. Kenapa? Karena LDL itu dibagi 2 lagi. LDL ada yang bagus, ada yang jelek. Ada tipe 1, ada tipe 2. Jadi intinya adalah yang LDL totalnya tinggi itu, tingginya adalah yang di tipe yang baiknya, LDL-nya. Kayak gitu. Dan itu ya hikmahnya adalah, ya kita bisa cari info dari mana aja ya. Kalau misalnya menurut gue sih, lu cari info lagi aja di internet, kasus yang seperti lu, maksimal intake-nya berapa sih kalau orang dengan kidney stone ya, berarti ya, batu ginjal kan. Lalu ketik aja kayak gitu, mungkin lu akan dapat di sana kayak gitu sih. Karena menurut gua dokter nggak bisa dijadiin patokan, mereka itu kadang-kadang gambaran secara umum aja gitu loh. Yang tadi gua tanya lu aja, dokternya nggak kasih tahu maksimal protein satu hari itu gramnya berapa gitu kan. Gue pikir sedetail itu, ternyata enggak kan. Enggak.
Gitu. Kalau enggak, kalau misalnya dari dianya enggak itu, ya pertama cari, terus kedua eksperimen, udah gitu. Cari sendiri informasinya, terus eksperimen. Eksperimen dengan cara apa? Misalnya satu hari lu coba, hari ini gua makan, lu tahu cara hitung protein? Udah tahu? Nah, tuh, gimana tuh? Nah, itu gampang aja, lu pakai MyFitnessPal aja. Pernah denger kan MyFitnessPal? Lu masukin, misalnya lu lagi makan apa hari itu, bukan whey. Misalnya dada ayam 100 gram gitu kan. Nah, di dada ayam 100 gram ini isinya berapa? Intinya dari situ lu tahu jumlah protein yang masuk ke setiap protein yang masuk ke badan lu. Dari situ lu eksperimen deh. Hari ini coba deh 50 gram protein. Apa nih yang gua rasain gitu. Mungkin ada rasa nggak enak kah, mencret-mencret kah, apapun lah gitu yang berhubungan dengan kondisi batu ginjalnya gitu. Iya. Tapi balik lagi setelah lu cari info di ini ya, di internet ya. Cari-cari info lagi aja di internet. Oke. Gitu. Terus tadi apa yang kedua? Tadi lu nanya apa yang kedua ya, lupa. Ya, itu sih kayak ritual-ritual lu. Oh, Ritual. Oke. Tadi kan udah Nah. makan udah kan, udah cukup jelas. Ada 2 kali makan, 1 kali snack, kira-kira 1 kali lah snack gitu ya. Nah, terus kalau untuk gym-nya 1,5 jam, biasanya untuk full di latihan beban di hari Senin sampai Jumat. Lalu di Sabtunya kalau kadang-kadang kardio, kadang-kadang enggak. Udah. Kardio biasa berapa lama? Karena gua kardionya cuma 1 hari itu, gua sebenarnya maksimalin di mungkin 30 menit ya, minimal 30 menit. Jalan, nggak lari. Kenapa? Karena gua lebih fokus ke gimana ya? Ke apa ya? Maintain biar gua nggak terlalu overtraining gitu loh. Jadi dijaga supaya karena gini, seringkali orang pikir physical activity itu hanya tergantung sama physical capability kita, kemampuan fisik kita doang. Tapi ternyata enggak, itu berpengaruh, mindset kita itu sangat berpengaruh juga, sangat berpengaruh. Dengan kita overtraining itu kan menurunkan kita punya central nervous system. Jadi kayak secara mental itu kita down gitu loh kalau kebanyakan overtraining. Nah, nanti kalau udah down, lu harus rest sekian lama tuh. Nah, gue nggak mau itu terjadi, jadi gue maintain. Jadi ibaratnya gue maintain supaya gue punya mindsetnya tuh agak nggak terlalu nggak terlalu capek gitu, nggak terlalu overtraining. Jadi kalau pas kardio paling setengah jam dan jalan incline-nya pun nggak tinggi, paling incline-nya paling cuma 8 apa 9 gitu. Jalannya pun nggak cepat, cuma 4,5 kali mile gitu. Oh, jadi cuma jalan nggak lari kenceng-kencengnya gitu ya? Jalan naik gitulah. Oh. Dan menurut gue itu yang gue saranin juga buat orang-orang, jadi fokusin utamanya 90% atau 80% di latihan beban, ya sisanya boleh kardio secukupnya aja gitu. Oke, mungkin kalau mau ada bahas topik soal weight loss lagi, bisa dibikin part 2 atau topik lain ya kalau mau bahas. Nanti tulis aja di kotak ide, kira-kira mungkin yang dari malam ini belum selesai jelas atau apa, buat teman-teman bisa tulis di kotak ide dan saran ya. Boleh. Ngomong-ngomong udah 2 jam ya, gila. Makanya tadi kita nggak sadar ngobrol-ngobrol udah mau 2 jam ini. Jadi mungkin gue kasih kesimpulannya dulu soal tadi obrolan. Jadi selain jaga makan sama jenis trainingnya, kita juga mesti punya mindset yang benar ya. Mindset weight loss yang benar. Ngomong-ngomong nih, buat hari Sabtu nanti tanggal 18 Juni, Growth Space bakal ngadain webinar judulnya Growing Through Pain bareng Jonathan N di hari Sabtu 18 Juni ini. Info lebih lengkap soal webinar ini ada di pengumuman ya, kalau teman-teman mau cek, ada link pendaftaran juga di situ. Kalau tertarik bisa langsung lihat aja infonya di situ. Oke, kita tutup sesi Kubis malam ini.
Fenly mungkin mau ada kata-kata penutup lagi? Mungkin biar nggak terlalu panjang, intinya gini aja sih. Intinya yang paling utama, mau fitness goalnya apapun, mau yang pengen kurus atau pengen gemuk, ya, itu intinya bikin bikin yang kalian jalani itu bukan program, bukan hanya 3 bulan, setelah itu kalian berhenti gitu. Jangan fokusnya short term, tapi fokusnya lebih ke gimana cara yang kalian jalani itu nanti akan jadi habit, akan jadi lifestyle. Saat itu terjadi, kalian nggak akan ada beban untuk jalaninnya, kalian nggak akan kepikiran, aduh harus nge-gym lagi, capek badan. Kalian tinggal jalanin aja saat itu udah terjadi. Jadi itu ultimate goal-nya, tujuan utamanya kita di fitness journey kita masing-masing itu adalah untuk building lifestyle, building habit, gitu. Udah, paling itu aja. Oke, thank you banget ya buat Fenly yang udah mau sharing-sharing malam ini. Juga buat teman-teman semua yang hadir di sesi malam ini. Walaupun kita bahasnya cukup lama, tapi teman-teman masih setia dengerin sini. Thank you banget. Tapi mungkin untuk saat ini sesinya gue tutup dulu. Kalau misalnya mau ada yang nanya, sebenarnya sih boleh juga. Tapi kebetulan gue end call dulu ya. Mungkin ada yang mau ngobrol, silakan sih. Oke.